Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita punya satu cerita yang sumbernya ini langsung dari kesaksian warga di sebuah desa. Dan ini benar-benar luar biasa. Betul. Coba deh kamu bayangkan ini. Kamu tinggal di desa kecil yang tenang, semua orang saling kenal, Mm-mm. lalu tiba-tiba datang tetangga baru. Kelihatannya sih normal, ramah, sopan, hidup bertahun-tahun di sebelah rumahmu. Terus suatu hari kamu baru sadar, dia bukan manusia. Dan yang bikin sumber ini menarik itu bukan cuma elemen supernaturalnya ya. Banyak cerita kayak gitu. Benar. Tapi yang ini beda. Ini bukan tentang penampakan sesaat atau kuntilanak lewat gitu. Ini tentang sebuah entitas yang berhasil menyamar dan hidup di tengah komunitas manusia untuk waktu yang sangat lama. Tepat. Jadi ini semacam studi kasus tentang pengamatan, tentang persepsi kolektif, dan gimana sekelompok orang mencoba memahami sesuatu yang ya benar-benar di luar nalar mereka. Iya, ini bukan cerita horor yang bikin kaget, tapi lebih ke misteri yang meresap pelan-pelan. Nah, mari kita coba urai benang kusutnya. Kita akan telusuri detail-detail ganjil dari kisah ini, dari kemunculannya yang entah dari mana sampai kepergiannya yang dramatis. Oke, Kita coba pahami, kenapa sih cerita ini bisa membekas begitu dalam di ingatan para penduduk desa itu? Oke, kita mulai dari awal banget ya. Semuanya bermula pada suatu pagi biasa. Tiba-tiba aja, ada seorang pemuda asing sudah ada di desa. muncul begitu saja. Iya, dia pakai baju sederhana, bawa tas kecil, dan pasti sapa, dia memperkenalkan diri namanya Hasan. Orangnya ramah, sopan, gampang diajak ngobrol. Benar, deskripsinya itu sangat biasa. Tipikal perantau yang mungkin lagi cari kerja atau tempat tinggal baru kan? Hmm, Dan karena warga desa ini terkenal ramah, ya Hasan langsung diterima. Dia bahkan diizinkan tinggal di salah satu rumah kosong yang sudah lama nggak dihuni. Sampai sini semuanya terasa normal kan? Normal banget. Tapi justru disinilah keanehan pertamanya muncul meskipun baru disadari belakangan. Setelah beberapa hari Hasan tinggal di sana, warga mulai saling tanya, ngomong-ngomong siapa yang pertama kali lihat Hasan datang? Dia naik apa? Dan ternyata jawabannya, Nggak ada. Satu orang pun nggak ada yang melihat proses kedatangannya. dan ini poin yang krusial, kita bicara soal desa kecil yang erat. Di tempat kayak gitu, jangankan orang asing datang, ayam tetangga lepas aja bisa jadi berita utama. Haha, iya juga ya. Semua pergerakan itu terpantau. Gosip di sana mungkin lebih cepat dari koneksi 4G. Betul. Jadi, fakta bahwa ada orang baru bisa muncul gitu aja, tanpa ada yang melihat prosesnya, itu anomali besar. Betul. Nggak ada yang lihat dia turun dari bus, nggak ada yang lihat mobil atau motor masuk desa pagi itu. Dia seolah-olah plop, muncul begitu saja. Tepat. Ini petunjuk pertama. Walaupun saat itu nggak ada yang menganggapnya serius, bahwa Hasan ini sepertinya beroperasi dengan aturan main yang beda dari kita. Tepat sekali. Kedatangannya yang tanpa jejak itu adalah fondasi dari semua keanehan yang akan datang. Seolah-olah alam semesta lupa ngirim memo kedatangannya kepada warga. Jadi, misteri pertamanya adalah dia muncul entah dari mana. Tapi ternyata setelah dia tinggal di sana, keanehannya justru makin menjadi-jadi dalam kehidupan sehari-harinya kan? Betul. Dan ini bukan keanehan yang aneh-aneh, tapi justru ada dalam hal-hal yang paling mendasar. Seiring berjalannya waktu, warga mulai memperhatikan ada 3 pola ganjil yang terus berulang pada Hasan. Oke, yang pertama, dan ini yang paling sering jadi omongan, dia dilaporkan nggak pernah makan. Maksudnya gimana tuh? Apa dia makan sembunyi-sembunyi atau gimana? Nah, justru itu masalahnya. Di desa kan banyak sekali acara komunal. Ada kenduri, selamatan, syukuran. Yang intinya makan bareng lah ya. Betul, Hasan selalu diundang, dan dia selalu datang untuk menghormati. Dia akan duduk, ngobrol, tersenyum. Tapi menurut semua saksi mata, piring di depannya itu selalu utuh, nggak disentuh sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Dari awal sampai akhir acara, nasinya tetap menggunung seperti semula. Wow. Oke, itu aneh banget. Terus yang kedua? Dia nggak pernah tidur. Ini kesaksian dari warga yang sering ronda malam atau kebetulan lewat depan rumahnya di jam-jam yang ya nggak wajar. Mm-mm. Mereka selalu laporin hal yang sama, lampu di rumah Hasan selalu nyala, dan kalau diintip dari jendela, Hasan kelihatan cuma duduk diam di kursinya, natap lurus keluar, ke dalam kegelapan. Tiap malam. Setiap malam. Polanya nggak pernah berubah.
Wah, kalau aku yang jadi tetangganya mungkin aku lebih takut disangka penguntit karena terus-terusan ngecek jendela rumahnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, apa? Ini katanya yang paling nggak masuk akal. Yang ketiga ini melanggar hukum fisika dasar. Hasan nggak pernah meninggalkan jejak kaki. Maksudnya? Sumber kita menekankan kalau jalanan di desa itu sebagian besar masih tanah. Jadi kalau habis hujan sedikit lembab, atau kalau kering ya berdebu. Siapapun yang jalan pasti ninggalin jejakan. Tapi Hasan nggak, bersih. Seolah-olah kakinya tuh melayang sepersekian milimeter di atas permukaan tanah. Gila. 3 hal itu, nggak makan, nggak tidur, nggak meninggalkan jejak. Tapi yang aku bingung, kok bisa warga cuma nganggep dia orang aneh? Nah, Maksudku, pada titik mana sih keanehan ini berhenti jadi sekedar unik dan mulai terasa ini jelas nggak wajar? itu pertanyaan yang bagus banget. Dan disinilah psikologi komunitas kecil bermain. Coba pikirkan. 3 hal ini, makan, tidur, dan punya berat badan untuk bikin jejak, itu kan aturan paling dasar untuk jadi manusia. Betul. Hasan melanggar ketiganya. Sejak awal, secara biologis, dia sudah memberitahu semua orang, saya bukan dari sini. Tapi karena dia nggak pernah nunjukin ancaman, nggak pernah berbuat jahat, nggak pernah merugikan siapapun, Jadi dianggap nggak berbahaya. otak manusia punya kecenderungan untuk mengkategorikannya sebagai aneh, tapi tidak berbahaya. Mereka merasionalisasikannya. Mungkin dia seorang pertapa, mungkin dia punya ilmu spiritual tertentu. Selama nggak ada ancaman, label aneh itu cukup. Jadi semacam mekanisme pertahanan psikologis ya, supaya tatanan sosial di desa itu nggak goyah. Selama dia nggak ganggu, ya udah biarin aja. Tepat sekali. Tapi tentu saja, toleransi terhadap keanehan itu ada batasnya. Dan batas itu akhirnya tercapai pada suatu malam yang mencekam. Nah, ini dia. Kejadian di kebun bambu. Ini yang mulai mengubah persepsi warga kan? Ceritanya gimana? Jadi, ada kesaksian dari seorang pemuda desa. Suatu malam, dia baru pulang dari musola. Dari kejauhan, dia nggak sengaja lihat Hasan jalan cepat banget, hampir kayak melesat, menuju ke arah kebun bambu di ujung desa. Perlu kita kasih konteks sedikit. Kebun bambu, apalagi malam hari, itu kan tempat yang biasanya dihindari ya. Banget. Dianggapnya gelap, angker, banyak cerita serem. Jadi kalau ada orang sengaja ke sana malam-malam, pasti bikin penasaran. Tepat. Karena penasaran itu, si pemuda ini memberanikan diri untuk ngikutin Hasan dari kejauhan. Dia sembunyi-sembunyi di balik pohon, jaga jarak aman. Dia lihat Hasan, terus masuk, makin dalam ke bagian rumpun bambu yang paling lebat dan paling gelap. Lalu? Disinilah puncaknya. Di tengah kelebatan bambu, di bawah cahaya bulan yang remang-remang, pemuda itu bersumpah dia melihat sesuatu yang mustahil. Tubuh Hasan mulai. Memudar. Iya, deskripsi yang dia gunakan itu sangat puitis tapi sekaligus mengerikan. Seperti bayangan yang ditelan gelapnya malam. Bukan lari, bukan sembunyi, tapi lenyap begitu saja di tempat dia berdiri. Bisa ditebak, pemuda itu pasti lari tunggang langgang. Tapi pas dia ceritain ini ke warga lain, apa reaksi mereka? Seperti yang bisa kita duga, banyak yang skeptis. Nggak percaya ya? Iya, dianggapnya cuma salah lihat, matanya siwer, atau mungkin dia cuma ketakutan di tempat angker terus imajinasinya jadi liar. Pengalaman subjektif satu orang, apalagi di lokasi kayak gitu, gampang banget untuk dikesampingkan. Tapi cerita itu tetap menyebar. Aku ngerti. Jadi ini jadi semacam benih keraguan pertama yang serius. Ini bukan lagi soal kebiasaan aneh kayak nggak makan. Ini soal melanggar hukum keberadaan fisik. Betul sekali. Dan pemilihan lokasi menghilangnya itu nggak acak. Dalam banyak folklore di Nusantara, rumpun bambu itu sering dianggap sebagai semacam portal atau area perbatasan. Oh ya? Iya, semacam gerbang tol antara dunia kita dan dunia mereka. Jadi, fakta bahwa Hasan menghilang di sana seolah memperkuat narasi bahwa dia memang berasal dari seberang. Kejadian di kebun bambu itu jadi gosip besar. Meskipun banyak yang ragu. Tapi keraguan itu nggak bertahan lama kan? Karena momen yang benar-benar mengubah segalanya akhirnya datang. Momen konfirmasi. Betul. Titik baliknya terjadi beberapa hari kemudian. Ada seorang ustadz, seorang pemuka agama yang dihormati, datang dari desa sebelah untuk suatu urusan. Oke. Waktu itu dia lagi ngobrol santai sama kepala desa di teras rumah. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju ke seberang jalan, ke rumah Hasan, di mana Hasan lagi duduk di beranda.
Reaksi Ustadz itu, menurut saksi mata, sangat instan dan dramatis. Kenapa? Wajahnya langsung pucat pasi. Dan ini adalah momen kuncinya. Figur Ustadz ini kan punya otoritas spiritual. Orang percaya dia punya penglihatan atau kepekaan yang nggak dimiliki orang biasa. Dia langsung berbisik ke kepala desa. Dan kalimatnya ini yang terus diceritakan turun-temurun di desa itu. Dia bilang, itu bukan manusia. Matanya bukan mata manusia, itu makhluk lain. Wah, bisa dibayangin gimana kagetnya kepala desa? Ini bukan lagi desas-desus atau cerita pemuda yang ketakutan. Bukan. Ini vonis dari sumber yang sangat dipercaya. Semua keanehan yang selama ini cuma jadi bisik-bisik, tiba-tiba dapat label konfirmasi, makhluk lain. Dan Ustadz itu nggak berhenti di situ. Dia ngasih saran yang sangat spesifik. Dia minta warga untuk nggak mengganggu, nggak mendekat, dan nggak berinteraksi dengan Hasan pada malam itu. Cukup awasi dari jauh. Dan ternyata peringatannya terbukti kan, malam itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Sangat luar biasa. Disaksikan oleh banyak warga yang ngintip dari rumah mereka masing-masing. Pertama kali mereka lihat cahaya biru yang sangat terang memancar dari dalam rumah Hasan. Cahaya biru? Iya, cahaya itu begitu kuat sampai ngerangin semua jendela dari dalam. Lalu, setelah cahaya itu muncul, tiba-tiba datang suara angin yang sangat kencang, menderu-deru kayak badai. Tapi anehnya, badai itu cuma lokal di situ aja kan? Tepat. Pohon-pohon di halaman rumah lain di desa itu tenang, nggak gerak sama sekali. Tapi pohon-pohon di sekitar rumah Hasan goyang hebat seolah mau tumbang. Badai yang sangat terlokalisir. Betul. Angin itu bertiup kencang selama beberapa menit, lalu sunyi senyap seketika. Hening total. Keesokan paginya, apa yang mereka temukan? Pagi-pagi sekali, warga yang sudah nggak bisa nahan penasaran memberanikan diri deketin rumah itu. Pintunya kebuka, dan di dalam, rumah itu kosong melompong. Kosong. Kasahnya, Hasan lenyap. Bukan cuma orangnya, tapi tas kecilnya, dan barang-barangnya yang memang nggak banyak itu, semuanya ikut hilang tanpa jejak. Rumah itu kembali bersih, seolah nggak pernah ada yang nempatin sama sekali. Wow. Kalau kita coba analisis ya, fenomena cahaya dan badai lokal ini adalah motif yang sering muncul dalam cerita rakyat di berbagai budaya. Ini sering diartikan sebagai proses kepergian atau transisi kembali ke alamnya. Semacam proses check out dari dunia kita. Bisa dibilang begitu? Proses itu melepaskan energi yang sangat besar yang kemudian termanifestasi di dunia fisik sebagai cahaya dan anomali cuaca. Kepergiannya sama misterius dan tanpa jejaknya dengan kedatangannya. Ceritanya bisa aja berhenti di situ ya. Sebagai misteri tetangga aneh yang datang dan pergi. Tapi ternyata masih ada satu penemuan terakhir yang seolah jadi segel atau penutup dari semua misteri ini. Betul, satu bukti fisik terakhir. Beberapa warga yang paling berani peringat dengan cerita si pemuda soal kebun bambu. Mereka memutuskan untuk periksa lokasi itu sekali lagi, tempat di mana Hasan terakhir kali terlihat menghilang. Dan di sana, di tengah rumpun bambu yang lebat, mereka nemuin sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Ada dua benda. Apa itu? Yang pertama, sehelai kain yang sudah lusuh dengan bentuk yang sangat aneh. Sumber kita nggak mendeskripsikannya dengan detail, tapi menekankan kalau potongannya itu nggak kayak modal pakaian manusia manapun yang pernah mereka lihat. Oke. Dan yang kedua? Dan di samping kain itu, ini yang paling bikin syok. Di atas tanah yang agak lembab, tercetak dengan jelas sebuah jejak kaki. Hanya satu, tapi ukurannya sangat besar. Dan bentuknya, menurut mereka, lebih mirip jejak kaki seekor binatang buas daripada jejak kaki manusia. Dan ini satu-satunya jejak fisik yang pernah ditinggalkan oleh Hasan selama bertahun-tahun dia di sana. Tepat. Kain dan jejak kaki itu. Dalam studi folklore, bukti fisik kayak gini penting banget. Benda-benda ini berfungsi sebagai jangkar untuk ceritanya. Maksudnya jangkar? Mereka mengubah apa yang tadinya hanya legenda lisan, gosip, atau pengalaman subjektif menjadi sebuah peristiwa yang punya bukti nyata bagi komunitas itu. Benda-benda itu jadi artefak. Sesuatu yang bisa ditunjuk untuk bilang, ini bukan karangan, ini benar-benar terjadi. Sejak penemuan itu, akhirnya warga sampai pada satu kesimpulan bulat yang mereka pegang sampai hari ini. Bahwa Hasan bukanlah manusia, ia adalah jin yang menyamar. Dan untuk alasan yang nggak pernah mereka ketahui, memutuskan untuk tinggal beberapa waktu di antara mereka. Benar begitu? Betul. Dan yang menarik, spekulasi tentang tujuannya masih terus hidup di desa itu.
Nggak ada satu jawaban pasti. Ada yang percaya dia hanya pengelana dari alam lain yang kebetulan singgah, ada yang mikir dia punya tugas khusus untuk mengamati kehidupan manusia. Tapi ada juga kan spekulasi yang lebih positif. Ada. Beberapa warga percaya bahwa Hasan sebenarnya adalah semacam penjaga desa. Bahwa kehadirannya yang tenang dan gak mengganggu itu sebenarnya melindungi desa dari mara bahaya lain yang gak terlihat. Jadi dia nggak bisa dikategorikan baik atau jahat ya? Justru ketiadaan motif yang jelas ini yang membuat kisahnya terus abadi. Misteri yang tidak terpecahkan itu seringkali jauh lebih kuat dan bertahan lama daripada cerita yang punya akhir yang jelas. Hasan gak meninggalkan warisan kebaikan atau kejahatan, ia hanya meninggalkan warisan misteri. Jadi, kalau kita rangkum, kita baru saja membedah sebuah kisah tentang entitas yang berhasil lolos tes menjadi manusia selama bertahun-tahun. Dia berinteraksi, diterima sebagai bagian dari komunitas, tapi pada intinya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Heeh. Kisah Hasan ini meninggalkan jauh lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kenapa dia datang? Apa misinya? Dan kemana sebenarnya dia pergi? Dan mungkin kisah Hasan ini mendorong kita untuk merenungkan satu hal yang lebih dalam sebagai penutup. Apa itu? Jika ada makhluk yang mampu meniru bentuk fisik dan perilaku sosial manusia dengan begitu sempurna, sampai bisa hidup bertahun-tahun tanpa terdeteksi, lantas apa sebenarnya yang menjadi esensi dari kemanusiaan? Apakah cuma penampilan dan cara kita berinteraksi? Atau ada sesuatu yang lebih fundamental dan nggak bisa ditiru? Wah, pertanyaan yang bikin mikir nih. Dan ada satu lagi pertanyaan yang mungkin lebih relevan untuk kamu renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak hal di sekitar kita yang kita terima begitu saja, tanpa pernah benar-benar mempertanyakan asal-usul atau sifat aslinya? Kita menerima tetangga baru, rekan kerja, atau bahkan informasi yang kita lihat di internet setiap hari, seringkali tanpa sikap kritis. Kisah ini adalah sebuah pengingat bahwa terkadang, di balik hal yang tampak paling biasa dan normal sekalipun, bisa jadi tersimpan misteri yang paling luar biasa.